Iya, baik, kita akan segera melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saudara, kemarin kita sudah selesai dengan 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Terjadi kelaparan besar ya di Israel. Lalu sampai akhirnya wanita-wanita itu memakan anak-anaknya sendiri ya. Mereka potong lalu mereka masak karena memang sudah tidak ada makanan ya. Lalu kedua orang wanita berseteru karena persoalan anaknya yang satu sudah dimakan, lalu hari itu kesepakatannya anaknya yang wanita satu tapi dia tidak memberikan. Dia sembunyikan anaknya, lalu dua wanita ini datang kepada Raja Israel dan mereka mengeluh. Mereka berkata bahwa ya kami perkelahian terjadi nih karena kami mau makan anak kami tapi dia menyembunyikan anaknya. Sementara yang satu anaknya sudah dimakan. Ketika mendengar perkara itu, raja mengoyakkan jubahnya dan dia marah besar. Dia berkata, ini gara-gara Elisa. Ya, dan saat itu raja bersumpah, dia bilang, demi nyawaku sendiri, Elisa kalau sampai hari ini itu kepalanya masih ada di kepala, maka jangan katakan aku ini ya raja atas Israel. Lalu dia marah besar dan dia pergi untuk mencari Elisa. Tapi Elisa sudah diberikan tahukan oleh Tuhan bahwa dia akan dipenggal kepalanya oleh raja. Dan ketika berjumpa dengan Elisa, raja berkata, ya semua ini terjadi karena Tuhan Allah ya. Apa yang selama ini kamu ajarkan ya, kami tidak mau lagi menyembah kepada Allah Israel. Sebab apa yang kami alami, kelaparan ya, bahkan di satu titik sampai bayangkan rakyatnya makan anaknya sendiri. Dan kita akan lanjutkan sekarang, kita lanjut 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ketika raja bertemu dengan Elisa, dikatakan di sana, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah. Jawab Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, maka kita akan mati. Saudara, terjadi satu kelaparan yang itu luar biasa. Sampai orang kusta berkata, ya buat apa kita duduk di pintu gerbang kota ini? Kalau kita masuk ke dalam kota, di Samaria pun ada kelaparan yang besar, maka kita pasti juga mati. Kita duduk-duduk di sini juga kita lapar gak bisa makan, kita juga mati. Lebih baik kita coba ke perkemahan orang Aram. Ya, dan kita akan melihat di sana, kalau mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Tapi ya kalau mereka akan ya mematikan kita, ya kita juga mati. Itu sama-sama, kita di sini mati, di sana juga mati. Satu hal, saudara, terjadi satu keluhan yang sampai seperti itu karena kelaparan yang besar melanda. Jadi memang tidak ada jalan keluar selain pada kematian. Ayat 5, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram, tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang-orang Het dan Raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Saudara, ketika orang kusta ini pergi ke perkemahan orang Aram, ternyata sudah sepi, tidak ada orang di sana. Karena ternyata Tuhan sudah melakukan satu mujizat. Orang-orang Aram mendengar ada suara deru
ya bunyi kuda dan tentara yang jumlahnya sangat besar menuju kepada perkemahan mereka. Sehingga mereka berkata seorang kepada yang lain, ya sesungguhnya Raja Israel itu dia telah bayar raja-raja lain, dia telah mengupahi orang-orang lain yaitu orang Het dan orang Misraim untuk melawan kita supaya kita semua diserang. Jadi mereka pergi meninggalkan kemahnya. Saudara, kalau bukan Tuhan, siapa yang akan melakukan hal itu? Orang Israel mengalami kelaparan. Kenapa? Karena pengepungan dilakukan oleh orang Aram. Jadi suplai makanan, suplai apa-apa tidak bisa masuk ke kota Samaria. Nah, tetapi Tuhan melakukan sebuah mujizat. Ketika itu Elisa berkata, besok akan terjadi raja, dia bilang, ya bahwa ya semua akan dijual murah, akan ada tepung yang terbaik, harganya cuma 1 sikal. Dan 2 sukat jelai itu berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Ya, tetapi perwira ajudan raja berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Sekalipun juga Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, sekalipun ada mujizat, maka hal itu tidak mungkin terjadi karena ini sedang ada kelaparan besar. Tapi apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan jika Tuhan mau, saudara. Ya, ketika orang-orang kusta itu pergi ternyata ke perkemahan orang Aram. Benar, Tuhan sudah melakukan mujizat. Mereka mendengar deru perang kereta kuda, tentara yang begitu banyak sehingga mereka lari tunggang langgang karena mereka takut ya mereka akan diserang oleh Raja Israel. Mereka berpikir bahwa Raja Israel sudah membayar ya tentara orang-orang Het untuk menyerang mereka. Lalu dikatakan di sana, ya Tuhan telah membuat satu mujizat ya ayat 7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Jadi nggak ada yang dibawa. Semuanya mereka tinggalkan karena mereka ketakutan mendengar bunyi deru perang ya tentara dan kereta kuda yang begitu banyak. Mereka lari langsung untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ayat 8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu mereka makan dan minum, sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, mereka masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal ini kepada istana raja. Jadi orang-orang kusta itu mereka justru yang mengalami ya kelimpahan, mereka mengambil ya punya milik dari orang Aram yang sudah ditinggal pergi, emas, perak mereka simpan. Bahkan beberapa kali mereka bolak-balik. Lalu salah satu orang berkata, kita ini berdosa loh ya, harusnya ini menjadi kabar baik untuk raja karena orang Aram sudah pergi, kita tidak dikepung lagi. Ya harusnya ini menjadi kabar baik, kenapa kita hanya mementingkan diri? Ayo, dan sebelum pagi kita harus pergi memberitahukan hal itu kepada istana raja. Ayat 10, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata di sana tidak ada orang dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda, keledai, tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Ayat 11, para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu kepada istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Ayat 13, lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya.
Ayat 15, lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah seluruh suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Elisa memberitahukan itu kepada raja, raja tidak percaya. Bagaimana mungkin hari ini kita sedang kelaparan besar, masa besok akan terjadi kita kelimpahan? Dari mana itu semua? Ternyata Tuhan melakukan mujizat, orang Aram lari terbirit-birit mendengar suara kereta dan ditinggalkan semua. Kekayaan, makanan, apapun yang mereka punya ditinggalkan untuk orang Israel. Sesuai dengan apa yang diperkatakan oleh Elisa terjadi. Ayat 17, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah itu Elisa yang mengatakannya bahwa pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ingat saudara, Elisa berkata apa? Besok akan ada banyak gandum jelai, akan banyak makanan dijual murah, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Kenapa dia tidak menikmati? Karena perwira ajudan raja ini tidak percaya kepada Tuhan. Dia bilang sekalipun Tuhan membuka tingkap langitnya besok, tidak mungkin akan terjadi ada makanan yang berlimpah. Saudara, jangan membatasi Tuhan dengan pikiranmu, sebab orang-orang yang membatasi Tuhan, mereka tidak akan melihat mujizat dan tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Perwira itu mati terinjak-injak oleh orang-orang Israel yang berlarian untuk mengambil jelai, gandum, makanan, dan dia mati. Dan sesuai yang dikatakan oleh Elisa, kamu tidak akan menikmati semua itu. Dan benar, ternyata dia tidak menikmati. Saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, dan raja melihat itu semua benar ternyata. Ayat 17, adapun raja telah menempatkan perwira menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tapi rakyat menginjak-injak dia sampai mati. Sesuai dengan yang dikatakan Elisa ayat 18, dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu akan terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Karena itu saudara, saya mau sampaikan, daripada kita menolak mempercayai Tuhan, lebih baik kita belajar mempercayai Tuhan. Kita sudah mengikut Tuhan, jangan tidak percaya. Seperti perwira ini, apa yang terjadi? Dia mati, diinjak-injak karena iman tidak ada dalam dirinya. Bahkan dia menghina Tuhan. Dia bilang sekalipun Tuhan membukakan tingkap langit. Ketika raja ingin menangkap Elisa, karena dia berkata kelaparan ini terjadi karena Elisa, sehingga rakyatnya sudah memakan anaknya sendiri. Tapi pada waktu itu Elisa berkata kepada raja, besok akan terjadi bahwa kita akan mengalami kelimpahan makanan. Bahwa dia berkata, engkau harus percaya akan terjadi besok kira-kira pada jam ini juga. Dia bilang bahwa akan ada makanan yang berlimpah sehingga sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, 1 sikal saja murah. Bahkan dia bilang di sana bahkan tepung itu juga akan sangat murah, dan jelai juga akan berharga 1 sikal. Dan ajudan raja tidak percaya, dia bilang sekalipun Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, sekalipun ada mujizat dari Tuhan, tapi itu tidak mungkin terjadi. Dan ternyata benar saudara, pasukan Aram lari tunggang langgang. Selama ini mereka yang menyebabkan Israel itu kelaparan, karena mereka mengepung membuat tembok perbatasan Israel, jadi tidak ada makanan yang bisa masuk ke Israel, semua pintu ditutup.
Tapi Tuhan membuat satu mujizat sehingga orang Aram lari tunggang-langgang dan mereka meninggalkan semua kekayaannya di tenda. Beras, jelai, ya gandum, ternak-ternak mereka, harta benda, ya emas, perak semua ditinggalkan dan itu diambil oleh orang-orang Israel sehingga mereka mengalami kelimpahan. Ya, dan pada akhirnya ajudan raja yang tidak percaya itu mati, terinjak-injak saudara oleh rakyat di depan pintu gerbang seperti yang dinubuatkan oleh Elisa. Makanya jadi orang jangan tidak percaya pada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang, sudah di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, raja menolong perempuan Sunem. Ya, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti akan menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ya, jadi ada perempuan Sunem, ingat, yang dia sediakan rumah kamar bagi Elisa, anaknya mati, dihidupkan kembali oleh Elisa. Elisa berkata, berkemaslah, pergi, tinggalkan kota ini, ya, ke satu negeri yang pasti tempatmu ini akan dilanda kelaparan selama 7 tahun. Itu yang dikatakan oleh Elisa kepada perempuan Sunem ini. Dan cerita ini pasti terjadi sebelum peristiwa di pasal 5, ya, karena 7 tahun kelaparan itu sudah berakhir sebelum Gehasi kena kusta. Jadi ini adalah, ya, ditulisnya tidak berurut saudara. Ini menunjukkan bahwa perhatian jangka panjang Elisa kepada janda ini, ya, membedakan pelayanan yang penuh mujizat kepada, ya, orang-orang, ya, sebab Tuhan menyertai Elisa dan ia menunjukkan jenis perhatian yang harus diberikan kepada orang lain. Jadi peristiwa ini ketika Elisa menyuruh, ya, janda itu pergi, itu sebelum pasal yang ke-5 kemarin yang kita sudah lihat, ya, terjadi kelaparan 7 tahun. Ayat yang kedua, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti yang dikatakan oleh abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. 3, dan setelah lewat 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri itu, negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Jadi setelah masa kelaparan yang itu, ya, di pasal yang ke-5 sekarang dia sudah pulang saudara. Ini ceritanya dia sudah pulang. Lalu dia pulang, ya, dia datang kepada raja, dia mengadukan perihal ladang dan rumahnya. Raja ayat 4, raja sedang berbicara dengan Gehasi bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumah dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Ya, jadi janda itu pulang saudara, ya, ke rumahnya, tetapi mungkin saat itu ladangnya dan rumahnya sudah ditempati oleh orang karena 7 tahun ditinggal. Lalu dia meminta tolong kepada raja. Ketika dia datang kepada raja, ternyata raja sedang cerita-cerita dengan, ya, Gehasi tentang perihal apa yang Elisa lakukan. Dan akhirnya raja menolong agar perempuan itu, dia menyuruh, ya, orangnya untuk menyertai perempuan itu pulang ke rumah dan disuruh kembalikan segala hasil ladang dan segala yang dia miliki, disuruh kembalikan kepada perempuan itu. Jadi raja menolong, ya, perempuan Sunem itu. Kita lanjut sekarang, Elisa di Damsyik ayat yang ke-7. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya, sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Ya, ayat yang ke-8.
Ayat yang ke-9, lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Waduh, saudara ya, ngeri sekali saudara ya, ketika raja bertanya kepada ya Elisa itu seorang nabi yang memang ya dia harus ngomong apa adanya. Dia sedang sakit, dia suruh anak buahnya bawa persembahan, ya perhiasan yang indah-indah, bahkan harta yang mahal dibawa kepada Elisa. Lalu ditanyakan, raja menyuruh bertanya, apakah aku akan sembuh? Dan Elisa berkata, engkau pasti sembuh. Tapi ya Tuhan sudah memperlihatkan kepadaku bahwa ya raja itu pasti dibunuh. Dia sembuh dulu tapi dia dibunuh. Ayat 11, Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. 12, Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu ya bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Ya, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, ya tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, apakah yang dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pasti engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil selai selimut yang dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kita lihat di sini ya bahwa Elisa memberitahu kepada Hazael bahwa dia akan berdosa besar. Hazael protes dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Elisa bilang, orang Aram nanti akan menindas orang Israel, bahkan menyiksa orang Israel. Mereka akan membunuh bayi-bayi, akan membelah perut orang-orang yang hamil. Itu terjadi ya saudara, sekarang pun apa yang terjadi di Israel dengan Palestina kita lihat sangat ya tragis, ya sangat kejam. Namun kita berdoa ya biarlah Tuhan juga terus ya menyertai, memberkati. Memang semua yang difirmankan Tuhan itu harus terjadi. Ketika Elisa memberitahukan kepada Hazael bahwa engkau akan menjadi ya raja dan engkau akan menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Israel, engkau akan membunuh bayi-bayi, engkau akan membelah perut perempuan yang hamil. Ya, dia berkata, dia protes, dia bilang, enggak mungkin aku bisa melakukan hal sejahat itu. Aku ini kan cuma anjing. Dia tidak mengakui ya bahwa dia memiliki satu potensi dalam dirinya untuk berbuat jahat. Ya, kita tidak tahu kenapa Elisa mengatakan itu. Memang mungkin Tuhan tahu pasti Hazael ini punya ya roh yang ingin berkuasa, ingin menyaingi, ingin kedudukan dan jabatan. Sehingga memang Elisa tahu dan Tuhan tahu. Dan kita lihat saudara, memang ya di sekeliling kita juga ya kita mendapatkan ya ada orang-orang yang suka ya menghancurkan orang lain demi kepentingan diri, bahkan melakukan dosa. Ya, kita berpikir bahwa orang-orang itu berpikir mereka tidak akan pernah tenggelam di dalam dosanya yang sedemikian. Namun sebaliknya ya saudara, lihat orang-orang yang memiliki keinginan diri yang begitu kuat untuk berkuasa, untuk memiliki jabatan. Ya sesungguhnya mereka sedang ada dalam satu lilitan, ikatan, ya kuasa gelap. Sehingga pada akhirnya tinggal tunggu waktu saja mereka dapat melakukan yang lebih jahat daripada yang jahat, saudara ya.
Dan perkataan-perkataan Elisa tentang kelakuan Hazael ya terhadap Israel, bagaimana nanti dia akan menghancurkan bangsa itu digenapi, saudara ya. Nanti kita akan lihat. Jelas Hazael sudah mengetahui bahwa dia akan menjadi raja. Karena pada waktu itu memang Elisa mengucapkan itu ya. Bukannya menunggu pengaturan dari Tuhan ya. Dia melakukannya sendiri dan dia membunuh Ben-Hadad. Dan memang ya Tuhan tahu itu akan terjadi, sehingga Tuhan juga mengizinkan Hazael menjadi penghukuman bagi Israel yang tidak taat. Apakah Tuhan tidak tahu? Justru karena Tuhan tahu. Makanya Elisa menangis, saudara, dan dia bertanya, kenapa engkau menangis? Elisa menceritakan apa yang akan terjadi ya ke depan. Ya, bahwa bagaimana kamu Aram akan menghancurkan Israel. Ya, Tuhan itu bukan tidak tahu, justru karena Tuhan tahu, makanya Elisa mengatakan, dan benar kan? Ketika Hazael pulang, dia berkata kepada raja, abdi Allah itu bilang kau akan sembuh. Besokannya dia ambil handuk basah, dia taruh di mukanya, mulutnya raja, dan akhirnya raja mati. Lalu dia menggantikan raja. Ya, Hazael naik tahta. Itulah saudara yang terjadi ya. Kita lihat ya dua raja-raja Israel dan Yehuda. Sekarang kita akan baca Yoram raja Yehuda. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab raja Israel, masih ingat saudara ya, Yoram anaknya Ahab. Raja Ahab yang jahat mati digantikan oleh anaknya Yoram. Pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda, masih Yosafat ya. Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Jadi dua-dua Yoram ini ya. Ia berumur 30 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, jahat ya. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Jadi raja Yehuda juga ya mati. Yosafat mati dan diganti oleh anaknya yang bernama Yoram juga, dan Yoram menikah dengan anaknya Ahab. Jadi dia juga jahat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian ayat 19, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Tuhan ingat Daud hambanya, sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan pada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kita melihat di sini Raja Yosafat yang mengatur perkawinan antara Yoram ya anak laki-lakinya dan Atalia anak perempuan dari Ahab dan Isabel. Jadi Yosafat yang atur. Ya, mereka padahal jahat. Atalia mengikuti cara penyembah berhala kerajaan utara dengan membawa masuk penyembah Baal ke Yehuda dan memulai kemerosotan iman dalam kehidupan kerajaan selatan Israel yaitu Yehuda. Ketika Yoram mati, anak laki-lakinya Ahazia menjadi raja. Kemudian saat Ahazia terbunuh di pertempuran, Atalia membunuh semua cucu laki-lakinya kecuali Yoas dan menobatkan dirinya sebagai ratu. Jadi perkawinan Yoram mungkin menguntungkan secara politik, tetapi secara rohani itu mematikan iman orang Israel gara-gara Yoram menikah dengan anak Isabel. Ya, dan kita lihat pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda. Mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri dan pulang ke kemahnya. Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga. Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi Ahazia naik menggantikan Yoram anak Yosafat. Kita lihat saudara,
Ya, bahwa di sini kita tahu bersama. Jadi ya, walaupun Yehuda dan Edom itu memiliki perbatasan leluhur yang sama dari Ishak ya, menjadi dua bangsa, ini terus berperang ya. Edom adalah negara jajahan dalam kerajaan Israel dan kemudian dalam kerajaan selatan Yehuda sejak zaman Daud. Di sini Edom memberontak terhadap Yoram dan akhirnya mereka menyatakan diri merdeka. Yoram segera maju menyerang Edom tetapi serangannya gagal. Karena itu Yoram kehilangan sebagian wilayah perbatasannya sebagai hukuman atas tidak mampunya dia menghormati Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini karena dia juga mengikuti istrinya ya. Istri yang tidak takut Tuhan ya, Atalia, dan mengajak dia untuk menyembah dewa Baal sehingga Tuhan itu murka ya, dan akhirnya membuat dia kalah dengan Edom sehingga Edom melepaskan diri dan sebagian justru wilayahnya itu dirampas oleh orang Edom. Dari semua yang kita baca di sini ketaatan itu penting, dan lihat Yosafat salah dengan menikahkan anaknya Yoram dengan anak Isabel yang jahat. Perhatikan saudara, ya kita terus berdoa untuk jodoh anak-anak kita supaya mereka tidak salah menikah. Ya, biar menikah dengan orang yang benar supaya menjadi keturunan orang benar, dan dengan begitu Tuhan akan mengokohkan semuanya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar lebih lagi firman Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Kami mau hidup seperti orang-orang yang di dalam firman Tuhan. Mereka taat Bapa, bahkan sampai di akhir hidup mereka taat. Ajar kami juga terus berserah kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, biar iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, berpegang kepada firman dan segala ajaran Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Bapa, semua yang ada dari Sabang sampai Merauke, mereka yang rindu terus dengar firman Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Engkau tolong yang ada masalah, Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit, mari Saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bahkan yang bermasalah dalam hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, melepaskan, membebaskan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami berdoa juga buat mereka yang rindu punya keturunan, punya anak, Tuhan Engkau bukakan kandungan yang tertutup. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan orang yang terbaik. Kami berdoa dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang terlilit dengan masalah hutang piutang, keuangan, dosa-dosa, kenajisan, percabulan, apapun, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk boleh terus dikuduskan. Berkati Bapa setiap keluarga demi keluarga yang rindu mengalami pemulihan. Istri yang belum bertobat, suami yang belum bertobat, anak-anak belum bertobat, Tuhan jamah dan lawat terjadi hujan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala anugerah yang terbaik yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami ya Bapa. Hamba serahkan semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang Tuhan senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami kepada jalan-jalan-Mu. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau yang lebih tahu. Mari saudara buka hati dan tangan-Mu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.